Halo guys, selamat datang di Enigma Channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Impossible yang rilis di tahun 2012. Nah, film ini adalah kisah nyata dari sebuah keluarga yang selamat dari salah satu musibah terbesar sepanjang sejarah, yaitu tsunami di tahun 2004. Nah, bagaimana mereka semua bisa selamat dari kejadian mengerikan tersebut? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke Thailand untuk menikmati liburan Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2004. Lalu setelah turun dari pesawat, mereka pun langsung menuju ke sebuah hotel di dekat pantai di daerah Khao Lak. Namun ketika sampai di hotel, si Maria komplain kepada si petugas hotel karena dia udah booking kamar yang ada di lantai 3 karena mereka ingin mendapatkan pemandangan laut dari kamar mereka langsung. Namun si petugas hotel bilang kalau kamar di atas sudah penuh, yang akhirnya terpaksa mereka pun menyewa kamar yang ada di lantai 1, namun dari kamar tersebut masih bisa terlihat pantai. Lalu setelah itu mereka pun menikmati liburan dengan sangat bahagia hingga malam Natal pun tiba. Nah, di tanggal 26 Desember pagi, mereka pun berenang di kolam renang hotel hingga tiba-tiba tanah pun bergetar dan suara gemuruh air semakin kencang. Dan ternyata air laut pun langsung menyapu mereka semua. Nah, ketika tersapu ombak, udah pasti semua manusia di sana ada yang kebanting ke bebatuan, benda tajam yang menyebabkan banyak korban ketika tsunami itu terjadi. Nah, untungnya si Maria dan juga si Lukas masih bisa naik ke atas pohon kelapa meskipun sudah terluka parah. Namun si Henry dan juga kedua anaknya yang lain tidak bisa mereka temukan, yang akhirnya mereka berdua pun harus mencari tempat yang lebih tinggi karena khawatir akan ada tsunami susulan. Lalu beberapa jam kemudian air pun mulai surut sehingga mereka berdua pun langsung menjauh dari pantai sekaligus mencari bantuan. Namun yang mereka lihat hanyalah puing-puing yang sudah porak-poranda oleh air laut, dan mereka pun harus tinggal di atas pohon tanpa makanan dan juga minuman semalaman, ditambah kondisi si Maria yang terluka sangat parah di payudara dan juga kakinya. Lalu di keesokan harinya mereka pun ditemukan oleh warga sekitar yang sedang mencari korban yang masih hidup, dan mereka berdua pun langsung dievakuasi ke sebuah rumah sakit yang sekarang kondisinya sangat mengerikan karena terlalu banyak korban yang berdatangan, sedangkan rumah sakit tersebut kekurangan tenaga medis. Nah, ketika sampai di rumah sakit, si Maria pun yang memang asalnya seorang dokter langsung meminta kepada dokter yang ada di sana untuk menyuntikkan antibiotik dan menjahit lukanya langsung karena jika dibiarkan terlalu lama, maka infeksinya akan semakin parah dan si Maria bisa kehilangan kaki, bahkan juga bisa kehilangan nyawanya. Nah, setelah ditangani oleh dokter tidak membuat si Maria serta-merta membaik kondisinya, justru dia merasa jika kondisinya semakin memburuk. Nah, ketika si Lukas membantu korban lain, tanpa disadari si Lukas, si Maria sudah dipindahkan entah kemana, dan itu membuat si Lukas langsung menangis karena menyangka ibunya sudah mati. Namun ternyata ada kesalahan prosedur dari pihak rumah sakit terkait dokumen pasien yang datang yang membuat si Maria harus dipindahkan. Nah, sialnya suster-suster di sana tidak tahu kemana si Maria dipindahkan. Namun ada satu suster yang berjanji kepada si Lukas akan membantu untuk mencarikan ibunya. Lalu kita ke si Henry dulu, yang ternyata dia dan juga kedua anaknya masih selamat dari terjangan ombak. Namun dia masih stuck di dekat pantai sehingga ketika dievakuasi, si Henry pun hanya menitipkan anaknya yang akan dibawa ke tempat yang jauh dari pantai, sedangkan si Henry akan mencari si Maria dulu dan juga si Lukas. Lalu si Henry pun menyisir sekeliling hotel dan juga sekitarnya, namun dia tidak menemukan apapun, dan setelah itu dia pun nebeng sebuah mobil untuk pergi ke tempat evakuasi terdekat. Nah, di sana si Henry pun bertemu dengan seorang pria yang juga kehilangan anak dan juga istrinya, dan si pria itu pun meminjamkan HP-nya kepada si Henry untuk menelpon keluarganya.
Nah, ketika ditelepon, keluarganya pun bilang kalau mereka tidak mendapatkan kabar dari si Maria, namun keluarganya di sana akan membantu mencarikan si Maria dan juga si Lukas lewat duta besar. Nah, si Henry yang yakin kalau duta besar pun pasti lagi sibuk banget mencari banyak korban lainnya, akhirnya si Henry pun memutuskan untuk mencarinya sendiri, dan pria yang meminjamkan HP kepada si Henry pun ikut bersama si Henry untuk membantunya mencari si Maria dan juga si Lukas. Nah, di sisi lain si Lukas yang tinggal di tempat evakuasi untuk anak-anak akhirnya bisa menemukan si Maria dibantu oleh si suster yang tadi, dan kali ini kondisinya si Maria sudah semakin parah karena dia bernapas pun harus dibantu dengan tabung oksigen. Singkat cerita, keajaiban pun mulai menaungi keluarga mereka ketika si Henry berhasil mengumpulkan titik-titik tempat di mana saja tempat evakuasi dan dia akan mendatangi tempat itu satu persatu. Sedangkan anak-anak bungsunya baru sampai di tempat evakuasi yang dimana si Lukas ada di tempat itu. Nah, si Henry pun yang mencoba di titik pertama pun langsung masuk ke rumah sakit, dan tanpa sengaja si Lukas pun ngelihat ayahnya yang ada di bawah, sehingga si Lukas pun langsung berlari mengejar si Henry. Nah, si Lukas yang mengejar ayahnya sambil teriak-teriak membuat kedua adiknya yang sedang ada di mobil yang akan dibawa ke tempat evakuasi yang lain pun menyadari jika kakaknya ada di sana. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil kumpul kembali, dan tak lama kebahagiaan mereka pun semakin lengkap karena si ayahnya pun datang karena mendengar teriakan dari si Lukas. Nah, mereka semua pun langsung menuju ke ruangannya si Maria, dan ketika itu sebenarnya si Maria udah sekarat banget karena harus segera dioperasi. Namun ngelihat semua keluarganya berkumpul membuat si Maria bertekad untuk bertahan di sisa tenaganya sampai akhirnya mereka pun didatangi oleh pihak asuransi yang akan mengcover semua biaya pengobatan si Maria di Singapura, sampai pada akhirnya mereka semua pun selamat dan juga sehat kembali, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah review singkat dari film The Impossible 2012 yang sangat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah dalam segala jenis situasi, karena Tuhan akan selalu bersama orang yang berusaha dan juga pemberani dalam hal yang positif tentunya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di review film menarik berikutnya. See you next time and bye-bye.